Lalu apa yang terjadi? Saudi ngamuk besar karena Wahabi Saudi nggak dimasukkan ke Ahlus Sunnah. Hari ini kalau Anda buka berita di Saudi, saudara, baik di surat kabar, TV dan lain sebagainya, mereka mengecam habis muktamar itu. Lalu gimana kalau Wahabi di Saudi mau dimasukkan? Bisa. Tadi kan sudah kita sebutkan syaratnya sudah. Bisa. Kalau mereka mau dimasukkan, saudara, mereka harus evaluasi kembali, yaitu tentang akidah tasbih, akidah tajsir, saudara, dan juga tentang trilogi tauhid yang selama ini mereka jadikan pegangan. Itu yang menjadi persoalan yang dinilai oleh Aswaja, saudara. Nah, karena itu mari kita lihat tentang istilah Wahabi, di mana Wahabi ini di samping disebut sebagai Wahabi. Kenapa disebut Wahabi? Karena dianggap oleh umat sebagai pengikut daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang mengusung pemikiran Ibn Taimiyah dan Ibnul Qayyim. Nah, walaupun pemikirannya sebetulnya lebih banyak merujuk kepada pemikiran Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim, tapi para pengikutnya ini lebih dikenal dengan sebutan Wahabi, diambil dari nama ayah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi kenapa disebut Wahabi? Karena mereka pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi kata Wahabi diambil dari nama ayah Syekh Muhammad. Walaupun istilah ini kelompok Wahabi tidak terima. Nah, perlu saya berikan catatan. Walaupun istilah ini kelompok Wahabi tidak terima. Saya di sini tidak bicara dia terima atau tidak terima, tapi saya bicara label yang menjadi identitas yang menyebar di tengah masyarakat, yang suka maupun yang tidak suka. Mereka juga punya label Nawasib.
Nah, kenapa mereka punya label di zaman ini disebut kelompok Nawasib? Karena di dalam uraian-uraian pemikiran mereka, makalah mereka, ceramah mereka, ada kecenderungan benci dengan keluarga Nabi. Walaupun kadang-kadang itu tidak disebutkan secara terbuka, tapi aroma kebencian itu ada. Takfiri. Nah, ini label takfiri juga disematkan kepada mereka. Loh, kok ada label takfiri sekarang? Karena banyak di kalangan mereka, saya tidak katakan semua, banyak dari kalangan mereka secara demonstratif dan konfrontatif begitu mudah mengkafirkan sesama muslim. Mereka juga punya label khawarij. Khawarij. Padahal kalau kita merunut kepada sejarah, antara khawarij dengan wahabi tidak ada hubungan. Nah, cuman kenapa mereka sering disebut khawarij modern, saudara? Karena mereka bukan hanya sekedar mudah mengkafirkan sesama muslim, tapi begitu mudah menghalalkan darah sesama muslim. Jadi kalau udah mereka kafirin, nah mereka halalin darahnya. Ini kalau dihalalkan begini, NU pernah demo, FPI sering demo, HTI suka demo, Muhammadiyah juga demo. Ini kafir semua ini. Ini jadi persoalan serius. Jadi kalau nggak mau disebut khawarij, ya tolong kader-kader muda mereka seperti ini diredam. Jangan memecah belah umat. Jangan, kita kan nggak usil dengan mereka. Nah, tolong mereka jangan usil dengan saudara-saudara muslim yang lainnya. Mereka juga dilabeli musyabbih. Kenapa dilabeli musyabbih? Karena walaupun mereka menolak istilah musyabbih, bahkan mereka ikut menghantam para musyabbih. Tapi dalam tataran praktek, kalau kita merujuk ke literatur mereka sendiri, ternyata aroma tasbih itu ada. Nanti akan kita buktikan dalam inti pelajaran kita. Maksudnya musyabbih itu apa? Menyerupakan Allah dengan makhluk. Itu musyabbih. Allah diserupakan dengan makhluk. Oh, makhluk nih punya mata, punya kaki, punya tangan, punya wajah. Nah, kemudian mereka nisbahkan itu semua kepada Allah. Oh, makhluk ini bisa naik turun.
Mujassim. Nah, kenapa disebut mujassim? Karena mereka menjasmanikan Allah dalam bentuk dan rupa. Dalam bentuk dan rupa. Nah, mereka itu menjasmanikan Allah itu duduk di atas aras, turun dari duduknya seperti seorang khatib turun dari atas mimbarnya. Ini dalam literatur mereka ada. Sehingga mereka menjasmanikan Allah dalam bentuk dan rupa. Sehingga Allah itu digambarkan perlu sudut dan ruang. Perlu sudut dan ruang karena punya bentuk. Nah, maka itu mereka disebut mujassim. Sekali lagi istilah ini mereka tolak. Dan mereka selalu berupaya untuk meloloskan diri jangan sampai mereka disebut musyabbih dan mujassim. Yang dimaksud dengan trilogi tauhid adalah 3 unsur yang ada di dalam tauhid. 3 unsur inti yang ada di dalam tauhid. Yang pertama adalah rububiyah. Jadi unsur rububiyah dalam tauhid maksudnya pengakuan bahwasanya sang pencipta alam semesta dan pemelihara serta penjaminnya adalah Tuhan yang Maha Esa. Nah, jadi kalau yang disebut rububiyah, seseorang itu mengakui bahwa Tuhan yang menciptakan alam semesta adalah Tuhan yang Maha Esa. Titik. Nah, itu disebut rububiyah. Kira-kira jelas tidak? Bagus. Sekarang yang kedua. Yang kedua adalah uluhiyah. Apa itu uluhiyah? Kalau tadi rububiyah dari kata Rob, Robbun. Rob itu pemilik, pemelihara. Robbul alamin, pemilik alam semesta. Rob, rububiyah. Jadi kalau kita mengakui Allah sebagai pencipta alam semesta dan pemiliknya, berarti dalam tauhid kita ada unsur rububiyah. Nah, sedangkan uluhiyah itu dari kata ilah. Ilah itu artinya Tuhan. Dan yang dimaksud uluhiyah, adalah pengakuan bahwasanya sang pencipta alam semesta yang esa tadi, yang kita akui dalam rububiyah, adalah merupakan satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Yang tidak ada Tuhan-Tuhan lain yang berhak disembah. Hanya satu yang berhak disembah, yaitu Allah. Ini disebut uluhiyah. Jadi dalam tauhidnya umat Islam harus ada unsur rububiyah dan harus ada juga unsur uluhiyah. Mengakui Allah sebagai pencipta alam semesta dan mengakui Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Sampai di sini jelas? Baik. Yang ketiga, yang dikenal dengan istilah tauhid asma dan sifat. Artinya dalam tauhidnya umat Islam itu, di samping harus ada unsur rububiyah dan unsur uluhiyah, harus juga ada unsur asma dan sifat. Maksudnya ada pengakuan bahwa Allah sebagai pencipta alam semesta dan Allah yang memiliki nama-nama yang maha indah serta sifat-sifat yang layak dengan kesuciannya, sifat-sifat yang sempurna. Nah, jadi kalau orang sudah mengakui bahwa Allah memiliki nama-nama yang maha indah, memiliki sifat-sifat yang sempurna, dan menolak segala sifat yang tidak layak bagi Allah subhanahu wa ta'ala, berarti dalam tauhidnya sudah mengandung unsur tauhid asma dan sifat. Ini disebut trilogi tauhid. Ini disebut trilogi tauhid. Kenapa disebut tri? Ada 3, saudara. Ini menyangkut keyakinan. Wahabi membagi tauhid itu menjadi 3. Ada tauhidul rububiyah, ada tauhidul uluhiyah, ada tauhidul asma wa sifat. Parahnya lagi, saudara,
Dengan pembagian ini akhirnya kalangan Wahabi mengakui kalau ada orang musyrik yang mengakui adanya Allah yang menciptakan alam semesta, walaupun mereka tidak menyembah Allah, itu disebut ahli tauhid rububiyah. Ahli tauhid rububiyah, tapi tidak ahli tauhid uluhiyah. Ini yang ditolak oleh ahlus sunnah.